selamat malam semuanya. Terima kasih. Sekarang kita mau mulai ibadahnya. Kita doa dulu yuk sebelum mulai ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami, keluarga, sanak bersaudara Tuhan Yesus untuk kumpul, untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan kami percaya hari ini Tuhan Yesus hadirat Tuhan boleh turun Tuhan menjamah kami satu persatu di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus menyertai kami Tuhan. Kami percaya ibadah ini bukan jadi ibadah yang biasa Tuhan, tapi menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan karena ada jamahan Tuhan masing-masing untuk menjamah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Pakai setiap kami yang melayani malam hari ini Tuhan Yesus, biar melalui mulut bibir hamba yang akan melayani malam hari ini Tuhan Yesus, biar boleh banyak memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah malam hari ini di dalam tangan-Mu Bapa, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan Yesus. Tuhan berkarya dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Big Family semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita puji Dia. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dasar, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Dia sanggup, pastinya Allah kita sanggup, Dia dahsyat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan nanti pasti Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, tak tekan Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tak tergoyahkan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, tak tekan Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya
Allah, kau tetap Allah. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku, Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Sungguh Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Berikan syukur-Mu, katakan. Ku berikan syukur
sebab kau jadikanku berharga di matamu, sebab kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu, naikkan syukurmu bagi Tuhan, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadikanku Sebab kau jadikanku berharga di matamu, kau Bapa kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu, sebab kau Bapa, kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu, hanya kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu selamanya. Mengasihimu lebih lagi, sebab kau Bapa yang baik, sebab kau Yesus Tuhan yang selalu perhatikanku. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Kasih-Mu tak pernah berakhir, cintamu besar Tuhan, cintamu bagi kami. Karena untuk kami mau bersyukur Tuhan. Hallelujah, you are so good. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. You are holy, you are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, Lord. I sing your praises, I sing your praises forever, deeper in love with you. Oh, here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praise.
hearts where I'm close to your throne. I found where I belong. I found where I belong. I found where I belong. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita belajar bahwa kekuatan daripada sebuah doa bukan terletak pada kata-kata yang panjang atau berapa lama kita berpengalaman sebagai seorang pendoa, tapi kekuatan dari sebuah doa ditentukan dari kualitas sang pendoa itu sendiri. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Masa-masa sekarang ini adalah masa di mana kita menutup mulut kita untuk bersungut-sungut. Masa di mana kita menutup telinga kita untuk mendengar yang tidak perlu. Bahkan saya berani katakan bahwa masa-masa ini adalah masa di mana kita harus menaikkan panji-panji pujian kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pujian penyembahan itu adalah satu senjata yang membungkam kekuatan musuh. Yes. Jadi waktu kita memuji seperti tadi, kita menyembah bukan cuma karena kita pertemuan keluarga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang anak Tuhan, itu akan membungkam banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata, kita akan sembuh. Sebenarnya dikatakan sembuh di sini bukan cuma dari sakit penyakit, tapi sembuh di sini juga sembuh dari segala pikiran yang sia-sia, sembuh dari perkataan yang tidak membangun selama ini. Dan dikatakan bahwa kamu saling mengaku dosamu. Sebenarnya inti daripada ayat ini adalah orang itu harus benar. Tuhan mau supaya kita menjadi orang benar. Karena waktu kita menjadi orang benar, maka doa-doa kita itu akan sampai kepada Bapa. Jadi bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Ya oke, kita boleh berkata, Tuhan sembuhkan saya dari sakit penyakit saya, Tuhan tolong saya untuk persoalan ekonomi saya. Tapi begitu kita amin, selesai berdoa, kita malah hidup dalam kekhawatiran. Mungkin gak ya Tuhan jawab doa saya? Nah, doa itu tidak jadi berkuasa. Doa itu tidak menjadi satu kekuatan yang powerful, yang bisa dirasakan gitu. Padahal baru saja kita berkata, Tuhan tolong saya, tolong keluarga saya. Jadi statement kita itu menentukan langkah-langkah kita ke depan. Nah, firman Tuhan berkata dalam firman Tuhan berkata seperti apa yang jauh lebih besar bagi Tuhan, segala sesuatu jauh lebih besar dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Itu Efesus 3 ayat 20. Bagi Allah jauh lebih besar dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Berarti begini, yang kita pikirkan dan yang kita doakan itu bukanlah dua hal yang berbeda. Yang kita pikirkan, yang kita doakan adalah hal yang sama. So, untuk kita keluarga besar di tempat ini, nggak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Bahkan kalau ada hamba Tuhan berani berkata bahwa wujudnya seperti ini, modelnya seperti ini, nanti akan terjadi A, B, C, D, come on please, dia bukan Tuhan. Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan sedang mau berbicara secara personal kepada setiap orang. Tuhan lagi mau berbicara pribadi lepas pribadi. Tuhan lagi mau ngomong bukan hanya kepada satu orang. So, berhenti untuk kita berharap pesan Tuhan hanya kepada seorang hamba Tuhan, tapi pesan Tuhan sedang datang ke rumah kita masing-masing. Pesan Tuhan sedang datang dalam mesbah-mesbah pribadi yang kita bangun secara pribadi. Saudaraku, mari bangun mesbah, terus memuji, menyembah Tuhan. Pesan Tuhan akan datang di anak-anak kita. Pesan Tuhan akan datang di generasi kita yang paling tua sekalipun, buat oma, opa. Pesan Tuhan pun datang buat anak-anak yang paling kecil, karena kitab Yoel harus digenapi. Firman Tuhan bahwa teruna-teruna muda, ya kan, anak-anak akan bernubuat. Wah, itu bukan wacana, itu akan terjadi di masa-masa ini. So, mari kita latih generasi kita latih keluarga kita
untuk terus menaikkan panji pujian kepada Tuhan. Penyembahan itu bukan soal nyanyian. Makanya nggak ada lagu praise, nggak ada lagu worship. Semua lagu sama di hadapan Tuhan. Yang ada cuman tempo lambat dan tempo cepat. Tetapi penyembahan itu bicara gaya hidup. Ya. Gaya hidup yang kita bangun setiap hari. Gaya hidup yang kita lakukan. Makanya kekuatan doa seseorang bukan terletak daripada doa sinodenya, gerejanya. Kekuatan doa itu terletak kepada orangnya. Amen. Jadi orang yang berdoa itu harus punya kualitas ilahi. Orang yang berdoa itu harus punya kualitas itu. Dan saya mau berkata bahwa kita tidak bisa menghakimi siapapun di tengah-tengah kejadian yang sedang ada hari ini. Mari kita jaga perkataan kita. Amin. Kita jaga apa yang keluar dari mulut kita. Sebab perkataan itu memiliki daya cipta. Perkataan kita menciptakan sesuatu. Perkataan kita akan melahirkan sebuah atmosfer yang besar. Ketika kita berkata aku diberkati, maka kita akan diberkati. Amin. Waktu kita berkata bahwa semuanya sembuh, tidak ada sakit penyakit, waktu kita berkata Tuhan akan menolong kehidupan kita, maka segala sesuatunya akan berjalan seperti yang Tuhan mau. So, penyembahan melatih kita untuk menghancurkan semua ego dalam diri kita. Penyembahan akan membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab penyembahan adalah isi hati Tuhan. Dan satu-satunya jalan untuk kita ketemu Tuhan, untuk mengalami Tuhan cuma satu. Setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan. Hanya itu saja. So, di sharing singkat ini, kami terus berdoa. Saya dengan istri dan anak-anak terus berdoa untuk seluruh keluarga besar. Supaya Tuhan terus memberikan anugerah dan kasih setianya bagi setiap daripada kita. Kita jaga pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 itu harus jadi kita pegang. Pikirkanlah semua yang sedap didengar. Jadi kalaupun ada WhatsApp masuk sesuatu yang cuman berita tentang terjadi ini, terjadi sesuatu yang melemahkan iman, lebih baik tidak usah dibuka. Lebih baik saudara membuka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita dapat bertindak hati-hati dan perjalanan kita disebut berhasil. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua sebagai keluarga besar. Dan sekali lagi saya bacakan ayat ini, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa Bapa kami adalah doa yang paling powerful yang pernah ada, yang tertulis di firman Tuhan. Doa yang mungkin sudah dilupakan di generasi yang sekarang. Tapi doa itu mengajarkan bagaimana orang mengerti prioritasnya bukanlah kebutuhannya, prioritasnya adalah tetap kehendak Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Itu yang harus kita doakan. Yang firman Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada orang udah jaga prokes dengan begitu luar biasa. Tapi sekali lagi, kehendak Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Saya percaya siapapun yang kena di dalam pandemi ini, Tuhan sedang berurusan secara pribadi. Dan saya tahu itu favor Tuhan. Dan Tuhan sedang mau berbicara secara pribadi juga. Demikian bagi kita yang diluputkan Tuhan, bukan berarti kita lebih baik. Bukan. Karena Tuhan yang punya nilai, Tuhan yang punya value atas segala sesuatu. Dialah yang mengukur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Be strong, our big family. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa membangun mesbah, sebab Tuhan sedang melawat rumah-rumah. Tuhan sedang datang ke setiap anak-anak kita, pada setiap suami, setiap istri, kepada orang tua, dan Dia mau bicara sesuatu buat kita supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. God bless. Terima kasih Dani, puji Tuhan, memberkati sekali. Oke, sebelum kita acara untuk bebas, mungkin kita bisa ini dulu kali ya. Kalau mau ada yang mau sharing sedikit, mungkin lagi buka sharing untuk 1-2 orang. Kalau mau ada yang sharing tentang kebaikan Tuhan, monggo, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mau sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan, memang yang sungguh luar biasa buat Eci dan keluarga terkhususnya. Kalau misalnya kemarin boleh alamin yang kayak gini gitu loh. Eci pikir nggak mungkin lah bisa kena kayak gini COVID ya kan. Secara udah bener-bener nggak pernah keluar rumah, tiap ini cuci tangan apa segala macam, keluar pakai masker. Tapi ternyata Tuhan izinkan juga ini boleh Eci alamin sama keluarga. Puji Tuhan, waktu swab pertama yang duluan swab Ruben, jadi waktu
pas tahu hasilnya positif, cuman bisa bilang terima kasih Tuhan, terus telepon ke Tia, kasih tahu, akhirnya Tia cuman bilang berdoa, nggak usah panik, nggak usah takut, Tuhan Yesus pasti tolong. Jadi waktu pas itu akhirnya Eci sama Ruben pulang ke rumah, lapor RT segala macam, akhirnya dirujuklah untuk PCR sekeluarga. Nah, waktu PCR sekeluarga dan akhirnya dinyatakan positif sekeluarga, benar-benar kaget gitu. Tapi puji Tuhan lah, tetap bersyukur walaupun memang keadaannya kayak gini gitu kan. Tapi akhirnya ya mau bilang terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga besar yang benar-benar udah support, udah doain Eci dan keluarga, terus untuk setiap bantuan benar meninggalkan Eci gitu saat Eci kayak gini gitu kan. Jadi cuma mau bilang bahwa Tuhan Yesus dahsyat buat kehidupan Eci dan keluarga. Sampai hari ini kita boleh selesai isoman, benar-benar bersyukur bahwa Tuhan tuh bekerja secara luar biasa. Gitu. Maksudnya nggak ada yang kalau dipikir Ruben punya komorbid asma, terus tapi Tuhan tolong gitu loh. Eci sampai bilang Tuhan jangan sampai asmanya Ruben kumat gitu aja kan. Tapi pada malam kedua itu saturasinya sempat turun karena waktu Pemi benar-benar sungguh cepat ya pertolongannya gitu loh. Pemi datang pinjemin saturasi oksigen, terus waktu diukur memang saturasinya Ruben cuma 90 dan sempat berat dadanya gitu. Tapi dia cuma berdoa dia Pemi juga cuma bilang air panas gitu kan. Tetap Eci ikutin gitu kan, air panas. Eci bilang Ben semangat, kita harus berjuang, anak-anak masih kecil gitu kan. Terus akhirnya Iko juga boleh ngomong sama Ruben di telepon, saling nguatin. Akhirnya dia punya semangat gitu loh. Sementara waktu pas dia udah mulai sesak napas, dia sempat ngomong kalau gua duluan gimana Ci gitu kan. Tapi Eci tetap ngomong gak usah mikirin kayak gitu Ben, kita harus sama-sama berjuang ya kan. Istilahnya lihat anak-anak masih kecil, masih butuh lu gitu kan. Akhirnya waktu Iko ngomong semangat Ben, lu harus semangat, harus kuat, harus begini gitu. Akhirnya semangatnya mulai timbul. Puji Tuhan, terima kasih juga buat Iko yang benar-benar udah nguatin si Ruben juga. Nah akhirnya singkat cerita ya mulai pulih lah, hari demi hari Tuhan mulai pulihkan, Tuhan mulai bikin keadaan semakin baik, bahkan lebih baik sampai hari ini. Jadi cuma mau bilang ya terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar yang ada di grup ini. Terima kasih untuk setiap doanya, terima kasih untuk supportnya, terima kasih juga untuk setiap bantuan yang diberikan buat Eci dan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak, mau sedikit cerita kalau mamaku, Oma disembuhkan dari COVID-19 baru sekitar kurang dari seminggu kemarin. Jadi di akhir bulan Juni mama divonis dengan COVID-19 positif dengan CT-nya rendah banget 17, sangat menularkan kalau kata dokter. Tetapi satu hal yang saat aku sempat nangis gitu kan, maksudnya drop karena nggak bisa nemenin mama, nggak bisa, ya mama saat itu punya penyakit bawaan, dia ada darah tinggi, dia punya lambung, dia asam urat juga, dia kolesterol juga, bahkan hampir setiap hari harus minum obat, kalau enggak ya naik semua gitu. Nah satu hal lagi yang aku takutin adalah mama itu perokok berat, masih koboi banget lah gitu, dia ngerokok banget. Nah jadi saat mama COVID, yang aku pikir wah nih ngedrop gitu ya, tapi ternyata emang saya seiring baru 1 hari bergejala, 2 hari bergejala, aku pun secara pribadi
drop banget gitu. Bahkan setiap aku nggak bisa ngubungin mama, di saat itu juga aku datang ke Tuhan. Tetapi satu hal yang aku dapat saat aku banyak menghampiri Tuhan, bahwa saat-saat ini aku dapat banget bahwa keadaan saat ini tuh yang Tuhan mau hanyalah percaya abis sama Tuhan gitu, no excuse. Gak ada yang bisa tolong, gak ada yang bisa menjanjikan saat ini. Dan puji Tuhannya, Mama cuma bergejala anget 37 2 hari dan lemes. Sisanya sampai sekarang tidak bergejala dan sudah negatif. Jadi gini, infonya dokter itu kira-kira di dalam 2 minggu ke depan adalah CT-nya naik kemungkinan kalau dari 17 biasanya kurang lebih naik ke hampir 30 di 2 minggu pertama. Setelah itu isolasi 7 harian lagi mungkin naik ke 30-an gitu ya. Tetapi puji Tuhan banget, mujizat banget sih menurut aku dengan umur mama, dengan penyakit yang banyak itu, baru 1 kali 14 hari CT-nya udah 37 hampir di 38 dari 17. Gitu. Terima kasih doa-doanya keluarga yang sempat aku sharing di keluarga, bantu doa. Terima kasih banyak. Tetap percaya abis sama Tuhan Yesus saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Ada lagi saudara-saudara kalau mau sharing tentang kebaikan Tuhan yuk. Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa tutup doa. Silakan Bapak Joshua bisa doa tutup, nanti dibantu doa untuk terima berkat dari Daniel. Ya, silakan Jos. Terima kasih pada hari ini. Terima kasih Bapak Kalian juga berdoa Tuhan untuk hamba ini yang membaca firman Tuhan dan untuk seluruh keluarga yang sudah ini Tuhan memberikan berkat dan kesehatan dan juga dari kita Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh keluarga yang sedang berjuang dengan sakit. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk mereka. Keadaannya sejahtera dan bersukacita yang berlimpah. Terima kasih juga Tuhan dan untuk bangsa Indonesia. Karena dari pilihan yang sempurna untuk bangsa kami, serta global dan juga dari kami terus berkembang. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Menteri sampai ke tingkat yang paling bawah, kiranya kesatuan untuk memberikan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua usaha masing-masing keluarga kami. Kiranya Tuhan di tahun ini ada terobosan-terobosan baru, ide baru, dan semua usaha keluarga besar kami berkembang dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan yang ditambahkan umurnya panjang hari ini Tuhan, berkati Tuhan. Kiranya Tuhan Tuhan bisa menjadi saluran berkat untuk orang banyak Tuhan, dan ada terobosan-terobosan baru juga Tuhan dari Spirit Tuhan. Dan Tuhan berikan kebijaksanaan dari untuk para direksi, staf, sampai kepada yang paling bawah Tuhan, kami kita bisa bersatu bersama Tuhan, dan Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa bekerja dengan baik dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda keluarga ini, biar generasi ini semakin dipakai Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan. Dan sebelum kami tutup doa, kami pada malam ini dan berdoa untuk menerima. Mari kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus buat kita semua. Tuhan, terima kasih buat keluarga besar ini. Engkau memberkati opa, oma kami di tempat ini, om, tante, kakak, adik, seluruh keluarga besar. Kami percaya berkat Tuhan mengalir, penyertaan Tuhan juga mengalir. Pulanglah dalam anugerah berkat cinta kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan wajahnya dan menyinari kita dengan kasih karunia. Dan apa saja yang kita kerjakan dengan tangan kita dalam kebenaran, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin. Kemana saja kaki kita melangkah dan setiap tempat yang kita pijak menjadi milik pusaka kita. Diberkatilah setiap lumbung-lumbung kita. Amin. Diberkatilah setiap buah kandungan. Diberkati setiap benih yang ada. Diluputkan dari maut, kecelakaan, mara bahaya. Diluputkan dari segala sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri. Penyertaan serta pemeliharaan Tuhan bersama dengan setiap keluarga besar. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita. Bersama yang percaya katakan, amin.
say a prayer for someone who really needs it and see you through.